Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak, dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah, dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Jadi Nabi Musa ngendikan, buat ini cerita betapa bahayanya nopo kalimat. Mulane iki hati-hati, mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun liwat ngaji niki sama nak ben parut pangeran, ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafadzno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampean parut tenan pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil qiyamah. Paham ini penting kula aturaken. Lah niki kula riyen ya rapati paham ya namung iman mawon ya, tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah niku satu kalimat. Ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Ini rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan iki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin, lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad ya, sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin, semoga cara pandang sampeyan terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa bilin. Ini saya beri beberapa contoh kasus ya. Yang kasus sampai akhirnya min ahli nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat nopo ila ahli nopo jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu tidak pernah ngira, niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, terus kalau ngomong lon-lon, mungkin kalau nggak panik ya, panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, hasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar, tapi tidak wak'ah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Mala'u Fir'aun. Ini rumah anak pengen itu, sampai nak kepen para pangeran. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma'alim tulakum min ilahin apa? Setahu saya kalau saya kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman, ya Haman nukmili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahi nawa Musa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun, karena kata Fir'aun, soal di bumi saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saat nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata sudah dilihat kan tidak kelihatan, sehingga dia yakin ya Tuhan yang saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak, dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah, dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Jadi Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun di bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aun pangeran, babanya dulu tambah Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Nah saat ini wong Solo itu goblok-goblok, ini musibah, mana ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu iman. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat,
wa rabbu abaikumul awwalin. Dadi sing darani pangeran ya pangeranem, ana sing mengerani mbah-mbahmu buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham ya? Terus kalimat itu sekali markno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Ya, tidak punya apa? Panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medit ya oleh, juga ya oleh, medit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi son rokok tenan. Jadi sing dialami Sa'labah. Nggih, niku lho sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu berkali-kali. Sesuk Rasulullah curiga, ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang, Sa'labah, ya Rasulullah, kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon, ya mungkin itu lebih baik bagi kamu, mungkin gajaran mati ya melarat ini. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi, sampai hari ketiga minta. Selesai Rasulullah, iya kita dungakno sugih karena agak didesak ya. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kata niku mulai mboten jamaah dhuwur, sesuai ra jamaah nasar, sesuai tidak jamaah sama sekali, sampai wedhuse iku mabinal jabalain. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil, terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabinal jabalain. Nabi itu masih tidak tersinggung, ya masih yes biasanya jamaah dia ora wajib mboten berdoa. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal, nggih nak 80 kali. Setong wae pokoknya nak 1000 niku kira-kira pinten? Pokoke nak 1 digawe loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan? Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 berapa? 50. Nak 4000? 100. Lha iku wedhuse Sa'labah sahabat ngitungi sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau, hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, Sa'labah itu komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah tidak maklumi, itu komentari kekasih Allah rupanya Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Wah, iki ra zakat tapi napa? Pungli. Itu Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu balik PKI, niku madakno kiai, niku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Niku kaya ketua geng, sing dhuwure preman akeh di story. Oh iku ageng tenan. Berarti wong ora salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai, kok nganggep kiai kok ketua apa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati, mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun liwat ngaji niki sama nak ben parut pangeran, ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafadzno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampean parut tenan tenan. Iki kalimat ini yang mandu kita ila yaumil qiyamah. Paham ini penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Ya, mungkin kalau suatu saat sampean niru ya monggo mawon iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, ya pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat ya pas nopo dahar. Kulo riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras nih, buatan pas rawaras ya pas nopo waras.
Karena kita ketika makan tuh kan bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare menungso mletene ra karuan. Kadang muni butuh bupati gengsi, butuh kanca gengsi. Butuh wong liya gengsi. Padahal menungso iku jek duwe akal. Tapi kita ngletek, jarene makhluk paling mulya, paling diakal, jebule nek ora mangan mati. Nek ora ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu biduk fina, kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah ya mletene ngene trimo butuh kangkung nggo asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan ben nangis ya Allah, cek doife aku, trimo butuh makhluk sing tak sifati gak duwe akal. Lah nek nganti makhluk iki sombong mletemu ngono duwe akal kok butuh sing ora duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama, meskipun kita hanya niru dalile manusa doa ya butuh mangan itu ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan, malaikat ora butuh mangan. Lha iki manusa mletene ngono butuh mangan. Itu kalimat sekali tepak ya mandi tenan. Malahnya ketika Maryam dan Isa itu radarani pangeran, itu mau ngono tok. Mal Masihu ibnu Maryam illah rasul. Qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulahit. Ta'am iku ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena butuh mangan ini jelas dhaif. Malahnya masyhur ketika perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer, seorang pendeta dari Swedia, itu sampai pendetanya tidak bisa jawab. Kalau Yesus itu makan, jangan-jangan pas anda sembah, pas dia berak, itu kan ngeri betul, itu kan ngawur betul itu. Ya ngawur tapi itu mematikan, waduh, itu kan. Nah itu kalimat, makanya ini kan cerita, itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus, betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan. Yang menjadi takarrub kan, orang terus ingat terus, betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Nah saya soleh-soleh itu ada kalimat sing situ. Perkara ini wiridan, untuk yang disepura pengiran, untuk mlebu napa? Swarga. Gue egois, kriminal tuh. Orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadekno pantes, dadekno taqarrub ila Allah. Iku kalimat sing mematikan kebatilan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen, sing barang batil yo ketok batilin. Dan itu hanya kalimat yang bisa memoles ini hanya apa?